Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Indonesia 700 bahasa dan suku bang. Kalau masing-masing pakai bahasa, rame. Musola, masjid, kesian malaikat. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Yang kesian teman kita dari Padang, Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Yang saudara dari kita yang kesian orang Ambon, kesian lah. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Bener bu? Tuh kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Tuh Islam udah ngajarin demokrasi. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Kalau sudah kumpul semua di masjid, ayo sholat jamaah terapin. Syaratnya apa sholat jamaah? 2, ada imam ada makmum. Makmum siapa aja boleh lah, makmum. Pak Ustadz dia kan gak pasai bacanya itu, boleh jadi makmum lah, boleh lah tibang makmum. Dia tukang mabok Pak Ustadz, boleh jadi makmum lah, boleh tibang makmum. Memang dia mabok apaan? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Lain lagi tuh mabuk. Boleh lah tibang makmum. Tuh. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Makmum bebas. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Kacau bu, bang. Lah dulu kejadian ini mak nih. Ada kejadian kok cerita tahun jebot. Iya ada 4 orang goblok sholat di masjid musola, tua udah musolanya, atasnya pagar, tikusnya banyak. Yang 1 imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede botak. Profesor tikus. Pas lagi atahiyat kaget tuh imam, tuh tikus jatuh. Batal nggak bang? Lebatal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat selain dari bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam karena nggak ngerti ilmunya, dia nyolek. Lagi sholat nggak boleh ngomong. Berapa yang batal? Temennya yang duduk di tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Yang 1 kan mestinya selamat ini di samping sini nih. Dia ngomong, untung gue diem aja. Nah, tuh PA. Ya Allah, makanya kudu ada ilmunya. Makmum siapa aja boleh, imam gak sembarangan, ada syaratnya. Syarat jadi imam pertama bacanya kudu fase. Mohon maaf yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir dulu, nggak boleh. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu Kualung? Nggak jelas bang, orang bindeng nggak jelas. Dari mana lu Kualung? Lah itu mau kemana? Kencing mak. Mak mau kencing. Oh iya dah. Udah tiris lu dah. Rupanya nggak nahan ya. Bu. Iya yang fase bacanya kalau jadi imam. Jangan bindeng nggak boleh. Gue dengar bapak lu sakit, udah meninggal, innalillahi, udah meninggal, oh mendingan, dengeran kita meninggal. Iya makanya yang fase. Wah, tawanya nambah dia. Ya udah bang tawanya. Iya. Yang fase. Pak Ustadz di kampung saya ada 2 orang fase ini. Bagaimana cara milih jadi imam? Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Bener bang? Pok, teh, bener kan? Makmum kita nih, makmum tuh pengen kita apa sih? Pengen kita nggak muluk-muluk. Lu mam, kalau lagi sholat jadi imam, bacaan lu jangan panjang-panjang. Itu doang. Bener kan? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok, waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman kan hatinya ngomong. Besok gua kapok sembahyang meluh, begitu kan bang? Lah iya.
Maka Rasulullah nyindir tuh, bilangin kita, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Ditegur dulu bang, sahabat Mu'adz bin Jabal diomelin sama Nabi, sholat maghrib baca surahnya Al-Baqarah, ditegur sama Rasulullah, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama, jangan begitu. Kalau sholat jamaah ringankan bacaannya, kalau sendirian gak apa-apa, mau 2 juz 3 juz gak apa-apa, bener bu? Iya begitu, makanya mam, jangan lama-lama. Mau yang lama muat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ilaha illallah min alamin. Hati udah mikir mana ada tamu ini mau bawain duit ini, ilaha illallah lama banget. Alhamdulillah ilaha illallah. Ini mana gelasnya si air ya? Agak ada gelasnya ini lagi. Iya, nggak ada gelasnya bang. Ini air, mana haus. Biarin dah, nggak apa-apa ini. Namanya hura-hura, merek air mata air pegunungan, hura-hura. Berarti ini dia membayangkan air kali, hura-hura. Enak ini air bening. Air putih itu bagus untuk kesehatan bu. Jangan banyak-banyak minum air putih, bisa naikin darah tinggi. Saya minta kopi kemarin, dibikin kopi dong, dibikin air putih lagi. Kopi, saya minta kopi air putih lagi. Akhirnya kan banyakkan air putih, darah saya naik. Kopi air putih mulu gitu, jadi minum air putih bisa naikin darah. Wah, ini mah jangan taruh sini, harusnya taruh di mobil ini mah buat bawa pulang. Iya, kasih larutan jab kaki 3 membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Ada semuanya. Rasa jambu biji, jambu biji bang, biji. Terus ini, udah bang, lapar ini, tua. Belum makan ini. Ya tadi makan pisang doang sepotong ya. Sholat mendidik kita supaya apa? Disiplin waktu, dan yang kedua adalah ngajarin jangan sombong tuh. Jadi imam yang fasih, yang alim. Ustaz sama-sama alim, tadi di kampung saya ada 2 orang alim ini, fasihnya sama, alimnya sama, bingung saya milihnya jadi imam. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya yang berhak jadi imam. Aduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Kemarin habis ulang tahun dia barang ini. Oh, sama umurnya, sama. Kalau umurnya sama juga, syarat fikih yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustaz, bingung ini. Sama semua, habis dia syarat fikih, habis sudah. Syarat yang kelima ini tambahan doang dari saya. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Yang rada sabaran dikit ya, yang rada sabaran lah ya, pulang ke sana dikuncin pintu, akhirnya tidur masih di kolong beduk dia tidur. Hai dede. Bu, yuk sholat yuk pulang yuk. Nih makasih ini pak. Bukan kopi, udah biarin air, nggak apa-apa, gelas aja bang. Kan saya tadi habis dapat kuis ya, dapat gelas. Makasih yang ngaji ya. Udah nggak apa-apa. Ya. Biasanya saya kopi susu. Ya, kopinya saya minum, susunya saya pegang. Tawa, nggak boleh anak hadro, tawa. Dia belum makan, itu lapar ya tadi, diam aja. Dikasih air doang, mana kagak ada buahnya, kesian. Bu, terus tuh yang ketiga, sholat mendidik kita supaya apa? Supaya jujur. Subuh 2 rakaat 2 laksanain, maghrib 3 rakaat 3 laksanain, jangan dikurangin. Pak Ustaz, saya kurangin 1 rakaat ya maghrib.
Berarti korupsi rokaat kita. Jujur, ada mertua nggak ada mertua tetap 3 rakaat maghrib. Bener bang? Iya, ada orang nggak ada orang tetap 3 rakaat maghrib kita laksanain. Kenapa? Menghadirkan Allah selalu dalam hidup. Nggak ada walaupun nggak ada orang yang lihat tetap 3 rakaat. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan hidup kita, menghadirkan Allah dalam hidup. Jujur, sholat mendidik kita supaya jujur. Mudah-mudahan kita melalui Isra Mi'raj semakin meningkat kualitas iman takwa kita. Apalagi menyambut Ramadan besok, Bu.